Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu wa fil athar la khaira fi man la yadhif. Wa su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mal iman qala it'amu ta'ama badris salam. Alhamdulillah, jamaah salat subuh rahimakumullah, puji serta syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat salam semoga senantiasa terlimpah curahkan keharibaan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Bayanu ma yakhussu da'wah wa diyafa fadilatul diyafah. Bab menjelaskan ma yakhussu, apa yang dikhususkan, spesialkan undangan dan juga suguhan dalam fadilatul diyafah, fadilah suguhan atau menerima tamu, mengundang dan menerima tamu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampaikan, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia memuliakan tamunya. Lanjutkan tema yang kemarin, Rasul sampaikan syarrut ta'amul walimah yud'a ilaihal aghniya wa yahrumu minhal fuqara. Kita tahu bahwasanya di sekitar kita seringkali mengadakan walimah. Ada walimatul khitan, yaitu khitanan, sunatan. Ada walimatul arus, yaitu walimah pernikahan. Ada walimatul aqiqah, walimah akikah. Walimah ini bahasa simpelnya di kita adalah selamatan. Kalau di bahasa tiap daerah berbeda-beda. Namun ada yang Rasulullah sampaikan, syarrut ta'am, sejelek-jeleknya makanan adalah ta'amul walimah. Makanan yang dihidangkan pada saat walimahan, selamatan, yud'a ilaihal aghniya, yang undangannya hanya khusus orang-orang kaya saja, wa yahrumu minhal fuqara, dan diharamkan atau dihalang-halangi kehadirannya kalau yang hadir itu adalah orang fakir. Jadi hanya komunitasnya saja, hanya orang satu levelnya saja, nggak ngundang orang lain yang kelihatannya tampak fakir. Nah, ini makanya disebut dengan walimah terjelek, terburuk yang ada di sekitar kita. Ini oleh Rasulullah diberikan peringatan keras. Jangan sampai terjadi pada kita menggelar walimah yang ternyata kita hanya ngundang orang-orang khususnya saja, sedangkan orang-orang fakir di sekitarnya tidak diundang. Wa yanbaghi alla yaqsida bi da'watihil mubahah wa tafakhur bal istimalati qulubil ikhwan wa idkhalas surur ala qulubil mu'minin. Seharusnya alla yaqsida bi da'watihil mubahah, alla yaqsida, tidak ada kesengajaan atau tidak menyengaja, enggak memiliki tujuan dengan undangan walimah tersebut al mubahah, untuk dalam rangka mubahah, yaitu pamer-pameran. Perkara yang tidak boleh lagi, yaitu untuk dalam rangka unjuk kekuatan atau pengen dibilang wah, menggelar acara yang kemudian memberatkan dirinya karena cuman pengen terkenal saja.
istilahnya biar tekor asal kesohor. Nah ini sudah diingatkan oleh Rasulullah, yaitu jangan sampai orang walimah itu memiliki tujuan, yaitu undangannya adalah mubahah, untuk tujuan pamer-pameran, biar kesohor, wattafahur, dan dalam rangka sombong. Ini nggak boleh. Bal akan tetapi istimalatul qulubil ikhwan wa idkhalas surur ala qulubil mu'minin. Niatnya jangan sampai ada tujuan untuk biar kesohor dan untuk sombong-sombongan, enggak. Tapi dalam rangka kecenderungan kita kepada hatinya orang-orang, dan wa idkhalas surur, dan memasukkan kebahagiaan. Jadi pas walimahan itu senang. Kenapa? Karena tuan rumah begitu ramahnya, siapapun diundang, tidak membedakan kasta dan lain sebagainya. Jamuannya diberikan kepada orang dalam rangka apa? Untuk memberikan kebahagiaan bagi orang yang diundangnya. Disambut dengan tutur kata yang baik, dengan keramahan, memasukkan kebahagiaan ke dalam hatinya orang mukmin yang diundang, merasa bahagia. Ini tuan rumahnya enak. Karena kita sering begitu. Kita juga orang-orang yang diundang maupun yang mengundang biasanya juga memperhatikan mana tamunya yang seperti apa atau tuan rumah yang bagaimana. Ini biasanya kita perhatikan. Wah, kalau di tempat orang ini enak nih. Orangnya ramah, orangnya santun, dan lain sebagainya. Atau jamuannya enak dan lain sebagainya. Ini kadang jadi catatan juga dalam sambutan tuan rumahnya dan lain sebagainya. Nah ini. Wa yang bagi la yad'u man ya'lamu annahu yashqu 'alaihi al-ijabah. Dan seharusnya Allah yad'u man ya'lamu annahu yashqu 'alaihi al-ijabah. Yaitu jangan mengundang orang ya'lamu annahu yashqu 'alaihi al-ijabah, yang susah kalau diundang. Ada kan biasanya kita mengundang orang, orangnya terlalu banyak alasan atau terlalu sibuk atau memang nggak mau hadir. Wa yang bagi alla yad'u man ya'lamu annahu yashqu 'alaihi al-ijabah. Kalau orangnya susah ya jangan diundang. Meskipun dekat. Artinya kenapa? Mungkin kita pernah mengundang orang tersebut, ternyata memang nggak bisa. Sudah kita umumin, sudah kita share grup misalkan. Kenyataannya memang nggak mau, ya sudah. Jadi nggak bisa kita paksa juga ya dan sebagainya. Maka tugas kita adalah menyampaikan undangan. Kalau memang harus di-share di grup ya share. Tapi jangan berharap orang-orang seperti itu bisa hadir ke undangan kita. Nah ini. Wa yang bagi la yad'u man ya'lamu annahu yashqu 'alaihi al-ijabah. Kalau kita udah tahu orangnya susah diundang, jarang hadir ke undangan-undangan, walimahan atau acara apapun itu, ya udah. Jadi jangan berharap dia hadir. Kalau memang mau ngasih undangan, mau silahkan, tapi jangan diharapin kehadirannya. Daripada ada resiko di kemudian hari, wa idza hadarata bil hadirin bisababi minal asbab, atau pas hadir justru nggak ngenakin. Nah ini yang akhirnya kemudian mendingan nggak usah. Kalau orang-orang yang begini, daripada nanti hadirnya justru ada masalah, nggak ngenakin lah dan lain sebagainya gitu ya. Wa yang bagi la yad'u illa man yuhibbu ijabah. Dan jangan ngundang orang kecuali orang yang memang senang lah diundang. Kan ada orang tuh, kapan ajakannya kok nggak ngasih tahu gitu kan. Ada orang-orang yang begini, yang senang kalau diundang misalkan, loh kok nggak ngaji dan lain sebagainya, kok saya nggak diajak, kok saya nggak dikasih tahu, kok saya nggak diundang. Nah ini orang-orang biasanya senang kalau hadir ke walimahan seperti ini atau hajatan atau selamatan apapun. Wa amal ijabah fa hiya sunnatun muakkadah. Adapun memenuhi undangan itu asal hukumnya adalah sunnah muakkad. Kemudian menjadi wajib diperkuat dengan beberapa faktor. Wa qad qila biwujubiha fi ba'dil mawadi' walaha khamsatu adab.
yang dikatakan wajibnya hadir ini sekurang-kurangnya ada 5 yang faktornya, tapi ini hanya nanti kemudian bisa berubah dengan kondisi. Al-awwal alla yumayyizal ghaniyya bil ijabah anil faqir. Yang pertama yaitu kalau kita diwajibkan hadir ke undangan itu, yang pertama kalau ada undangan dari orang kaya yang tidak membeda-bedakan antara si kaya dan si miskin, atau dia orangnya bergaul dengan siapapun, tidak pernah membeda-bedakan apapun itu, semua diundang, maka kita wajib hadir. Orangnya enak, orangnya santun, orangnya tidak pernah membedakan urusan status sosial atau apapun itu. Fadzalika wa takabur al-munhi anhu. Nah ini, karena dia sudah menghilangkan ketakaburan dalam dirinya. Dia tahu kalau takabur itu nggak boleh, dicegah. Makanya dia siapapun diundang, maka kita wajib hadir ke tempat orang tersebut. Jadi pengaruh juga rupanya walimah dengan si tuan rumah juga pengaruh. Yang berikutnya, Allah yang tani anil ijabah libu dal masafah. Ada kemungkinannya nggak bisa hadir juga karena jauhnya perjalanan. Kan biasanya kita diundang tapi jauh banget. Sedangkan kita perhitungannya ada waktu, biaya, dan lain sebagainya. Nah kalau ternyata undangannya kok sini Surabaya, sedangkan kondisinya kita lagi tidak memungkinkan, atau keluar kota yang lainnya, atau satu komplek tapi kita nggak ada kendaraan dan itu jauh untuk jalannya. Nah, libudal masafah, karena jauhnya perjalanan yang tidak memungkinkan kita tempuh, maka boleh nggak hadir. Tapi kalau itu memungkinkan, wajib hadir. Kama lam tanul li faqrid da'i wa adamu jahihi bal kullu musafatin yumkinu ihtimaliha fil 'adah la yanbaghi yamtani ali ajriha. Maka kalau yang memungkinkan untuk hadir ya harus hadir. Kalau jauh ternyata pas kita ongkosnya ada, biayanya kita cukup, waktunya ada, dan lain sebagainya, tenaganya cukup, nah maka kita wajib hadir undangan tersebut. Tapi kalau memang tidak memungkinkan karena jauhnya perjalanan dan lain sebagainya, maka nggak masalah. Nah, selanjutnya yang ketiga, Allah yang tani li sukunihi shaiman bal yahduru. Atau nggak bisa hadir karena memang dia puasa. Karena orang yang diundang ini puasa. Nah, ada undangan makan-makan nih, misalkan, atau sarapan, atau makan siang dan lain sebagainya. Ternyata kawan kita sedang puasa. Walimahan kita undang orang puasa, misalkan di hari-hari tertentu. Ya kita nggak maksa dia untuk hadir, tetapi ketika dia nggak puasa hadir. Tapi ada catatan bahwasanya fa in kana yasuru akhahu iftaruhu falyuftir. Kalau itu puasa sunnah bisa hadir, bahkan ada yang bagus. Ini dia membatalkan puasanya demi undangan tersebut. Tuh Pak, orang Islam itu begitu memperhatikan perasaan orang. Bahkan sampai kita lagi puasa, kita diundang orang, dijamu, boleh membatalkan untuk membahagiakan, yaitu yasurru akhahu, membahagiakan saudaranya. Seneng itu orang yang ngundang itu, orang yang ngundang ketika dia orangnya puasa, nggak bilang puasa. Atau kalau memang bertahan, monggo silahkan. Tapi kalau boleh dibatalkan. Itu kalau nggak, mohon maaf ya Pak. Tapi kalau bisa sebelum dijamu, sebelum dikeluarin tuh makanannya. Kalau udah dikeluarin, nah, itu lebih baik kita batalkan. Kalau belum, Pak, saya ambil minum dulu misalkan. Ah Pak, mohon maaf Pak, jangan. Saya lagi saum nih.
Oh ya udah gitu. Atau memang undangannya nggak bilang, orangnya mau ngasih surprise misalkan. Nah ternyata udah keluarin. Ya alhamdulillah, batalin nggak masalah. Puasa sunnah itu. Tapi kalau puasa wajib udah lagi ya. Nah ini boleh. Nah ini menjadi catatan bahwa yang ngundang juga harus lihat kondisi. Pagi puasa nggak? Kalau nggak, sarapan yuk pagi ini di mana gitu misalkan. Oh mohon maaf puasa. Nah ini nggak masalah karena dia sudah ngomong duluan. Tapi kalau memang nggak saum, maka dianjurkan untuk itu. Tujuannya apa? Tujuannya adalah memasukkan kebahagiaan ke hati saudaranya. Walistasib fi iftarihi biniyati idkhali surur. Membatalkan puasanya itu, puasa sunnahnya itu dalam rangka apa? Dalam rangka biniyah, niatnya idkhali surur ala qulubi akhihi, yaitu memasukkan kebahagiaan di hati saudaranya, yaitu membahagiakan. Kan kecewa tuh udah nyiapin nggak taunya puasa, nggak bisa ngajak makan bareng nih, kecewa biasanya kalau kita udah niatan mau ini orang, ternyata orang yang kita jamu misalkan, atau kita ajak walimahan ternyata puasa. Udah dimasakin lagi, gimana ya, nggak yang makan dan lain sebagainya. Maka dalam rangka memasukkan kebahagiaan ini boleh membatalkan puasa sunnahnya karena untuk membahagiakan saudaranya. Tapi dalam rangka dari kafi saumit atau dalam puasa sunnah, wajib nggak bisa ditawar. Wa in tahaqqaqa annahu mutakallifan fal kalaupun kita menyatakan bahwa kita sedang puasa, nggak masalah, sampaikan aja ke saudaranya bahwa mohon maaf saya nggak puasa. Kalau memang menyatakan itu nggak masalah. Wa qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma min afdhalil hasanat ikramul julasa bil iftar. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma berkata begini, min afdhalil hasanat, termasuk paling utama-utamanya kebaikan adalah ikramul julasa bil iftar, memuliakan. Julasa itu teman duduk, memuliakan orang satu majlis, yaitu dengan iftar, dengan berbuka, ikut makan, ikut minum, dengan cara memuliakannya begitu. Min afdhalil hasanah, termasuk, tapi ini kata Ibnu Abbas, termasuk dari keutamaan kebaikan atau kebaikan yang paling utama adalah memuliakan kawan duduknya orang majelis tersebut bil iftar, dengan berbuka atau dengan ikut mencicipi makanannya. Fal iftar ibadah bihadihin niyah wa husnil khuluq. Iftar menjadi ibadah, membatalkan puasa saja. Ini menjadi ibadah kalau dengan niat yang baik tadi, membahagiakan saudaranya, wa husnu khuluqin, dan budi pekerti yang baik atau akhlak yang baik, memiliki etika yang tinggi, adab yang tinggi dia, yang luar biasa. Fasawabuhu fawqa sawabi saum, membatalkan puasa tersebut karena untuk memuliakan orang majlis, niatnya baik karena adabnya yang sangat tinggi, demi memuliakan, tidak mengecewakan orang lain. Fasawabuhu, pahalanya, fawqa sawabi saum, pahalanya bahkan melebihi pahala melanjutkan puasanya. Wa ma lam yuftir fa biyafatihi tib wal mujammirah wal hadits tib. Nah, adapun kalau dia tidak membatalkan puasanya, maka dia sebisa mungkin bicara dengan bahasa yang enak, dengan doa-doa, dengan ucapan yang baik,
mohon maaf Pak, sekali lagi mohon maaf, saya nggak bisa ikut makan bareng nih, saya sudah niat puasa, jadi monggo dilanjut saja. Nah, saya sekali lagi mohon maaf ya, bahasanya enak. Jangan merasa kita yang puasa seolah-olah kan kita biasanya menganggap orang yang tidak puasa misalkan, atau lebih jauh tafsirannya orang yang tidak sama dengan kita dalam menjalankan kebaikan dianggap dia nggak sah, dianggap nggak afdol, enggak. Ya kita yang puasa monggo, yang sholat monggo, tapi jangan pernah ibadah kita seolah-olah lebih baik daripada orang yang nggak sama dengan kita, nggak bisa. Jadi jangan sampai hal itu terjadi, kita menjalankan kebaikan tapi kita merasa bahwa kebaikan itu lebih utama daripada orang lain yang nggak kelihatannya nggak menjalankan sama kita. Belum tentu. Terkadang dia nggak, contoh ini hari Kamis, contoh saudara kita nggak puasa, bisa jadi dia puasanya puasa Daud, pas kebetulan hari ini nggak jatuhnya puasa. Nah, atau yang lainnya masih banyak alasan. Jadi intinya adalah siapapun yang menjalankan kebaikan, ayo semangat tingkatkan kebaikan, tapi jangan pernah merasa kebaikan itu adalah lebih banyak dan lebih baik daripada orang lain. Nah, ini yang kemudian hari membuat kita ini agak ujubnya, agak takaburnya. Oke. Nah, yang terakhir menjadi catatan lagi, ayam tani anil ijabah in kana ta'am syubhah aw kana yuqamu fil mawdi'il munkar aw kana da'i zaliman aw fasiqan aw mutakallifan talaban al mubah wal fakhra. Allah yaqsida bil ijabah qada syahwatil batni fayakunu amilan fi abwabid dunya. Ayam tani'anil ijabah, yaitu boleh nggak hadir, bahkan dianjurkan untuk tidak hadir, ingkana to'ama syubhah. Kalau jamuannya itu kita tahu bahwa orang tersebut asalnya jamuan itu dari perkara yang syubhat. Contoh, mohon maaf, kita diundang oleh orang yang bukan seakidah dengan kita. Di sana diajak makan-makan di rumahnya misalkan, atau di tempat makan yang biasanya menu-menunya menu-menu non halal. Kita ragu nih, meskipun yang kita makan adalah makanan yang halal, tapi kita ragu, takutnya tempatnya satu tempat yang buat masak misalkan ada daging B1, B2 misalkan. Kenyataannya nanti kita pesan makanan yang digoreng atau dimasak di tempat yang sama. Kemudian kita jadi bimbang, syubhat, ragu kita. Sedangkan man waqa'a fi syubhat waqa'a fil haram, barang siapa yang jatuh ke dalam urusan syubhat, maka dia sangat memungkinkan jatuh ke dalam perkara yang haram. Kalau ragu tinggalkan, atau dipanggil dengan orang yang lain seakidah dengan kita. Maka gimana nih? Mana diundang lagi? Tapi kita khawatir. Ya udah, kalau memang bisa hadir tanpa makan nggak masalah. Atau basa-basinya saya bungkus aja deh. Saya makan di rumah dan lain sebagainya. Nah ini, atau ini contoh, atau tempat lain. Ini makanannya makanan yang syubhat. Kita nggak tahu asal usulnya, kita juga meragukan si tuan rumahnya, dan kita meragukan bahwa makanan ini takutnya tercampur dengan perkara-perkara zat-zat yang nggak halal. Maka bolehlah pilihannya nggak hadir aja. Mohon maaf nggak bisa hadir nih, ada urusan penting, nggak bisa ditinggal, ada urusan keluarga lah dan sebagainya. Ini jalan terbaiknya. Atau yang berikutnya, fil maudi mungkar. Kalau tadi urusan makanan suguhan yang syubhat, ini tempat yang nggak baik tempatnya, diundang ke tempat maksiat. Ayo hadir ke sana, nanti kita bisa karaokean, bisa minum-minum, bisa tongkrongan di sana. Pokoknya hal-hal yang begini, maka udah ayam tani'a anil ijabah, nggak usah diturutin.
Ini biasanya menyesatkan. Au kana da'i zaliman, atau yang ngundang orang yang zalim. Wah, ini malah dianjurkan untuk sama sekali nggak hadir. Ayam tani abil ijabah. Yang undang siapa? Yang undang orang zalim. Orang yang biasanya ini di masyarakat kita kenal sebagai pelaku kejahatan, pelaku kezaliman, suka menghina saudaranya, suka menyakiti orang lain, suka macam-macam lah pokoknya. Yang sekiranya di masyarakat dia orangnya nggak baik, orang zalim, maka udahlah, nggak usah hadir. Nanti malah hadir malah pernah nggak mungkin barangkali mengalami tuan rumah yang menunjukkan kesombongannya, ketika sambutan pun dia masih menunjukkan keangkuhannya dan lain sebagainya. Sambutan tuan rumah ini kita udah nggak respect aja yang begini nih. Apalagi kok dia jelas-jelas zalim, yang kepada saudaranya dia suka melakukan kezaliman, maka nggak usah. Au fasikon, atau orang fasik. Orang fasik itu bagaimana? Yang kemarin saya sampaikan, orang fasik itu juga bahaya. Yang ngundang orangnya, mohon maaf, ngundang jamaah masjid, tapi dia nggak pernah masuk ke masjid. Ini fasik. Ngakunya muslim, muslimah, tapi dia nggak ibadah, nggak sholat. Bisanya tahu dari mana? Memang kenyataannya dia nggak sholat. Ini orang-orang fasik yang begini ngundang, mohon maaf Pak, katakan nggak bisa. Atau dengan bahasa-bahasa yang enak didengar, bahasa yang sopan, atau gimana lah bahasanya. Tapi kalau yang begini, yang ngundang orang fasik, mohon maaf Pak, ini dianjurkan untuk nggak hadir. Apakah hadirnya hanya orang-orang? Enggak juga, maksudnya kalau memang dia, memang kenyataannya dia muslim, tapi memang dia fasik. Fasiknya dalam arti selama ini nggak pernah kelihatan sholat, nggak pernah kelihatan puasa, udah kelihatan dia orang fasik. Itu udah jelas-jelas dia beragama tapi tidak menjalankan agamanya. Au mutakallifan talaban al-mubahah wal fakhra, atau memang tuan rumah ngundang kita dalam rangka untuk sombong-sombongan, pamer-pameran. Dah, buang jauh-jauh. Atau ada orang yang ngundang dan yang diundang hanya untuk tujuan qada syahwatal batni, hanya untuk urusan perut saja. Undangan makan-makan udah, nggak ada nilai kebaikan di dalamnya, cuma senang-senang hura-hura aja. Makanya kalau bisa kayak ngopi-ngopi ini diselipin dengan omongan-omongan yang enak, ada nilai-nilai cerita-cerita yang baik, terus ada obrolan-obrolan agama, sisipkan di situ. Bukan cuman, terlebih apalagi ngopinya versinya teman-teman ngobrol perkara iman. Nah, ini lebih baik lagi. Kalau pernah saya juga di satu tempat bahasanya ada yang unik lagi tuh. Setelah subuh itu apa gitu bahasanya, tapi dibikin pakai itu kayak ngopi ngobrol perkara iman sambil apa gitu. Jadi enak bahasanya didengarkan. Nah, sisipkan yang begitu. Jangan lantas cuman tongkrong saja, nggak ada nilai kebaikannya, ngopi-ngopi aja. Makanya disisipkan hal-hal begitu dengan obrolan yang baik, dengan membicarakan hal-hal kebaikan dan mencarikan solusi-solusi kebaikan untuk bersama. Ini saja Pak yang kami sampaikan pagi hari ini berkaitan dengan masalah diyafah, suguhan. Yang poin-poin di atas kiranya kita bisa ingat dan bisa kita jalankan. Dan mohon maaf kalau ada dalam penyampaian tutur kata kami kurang berkenan atau menyinggung perasaan Bapak-bapak sekalian. Dan kepada Allah saya beristighfar, kepada jamaah saya mohon maaf. Kita tutup dengan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.